salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama di masjid ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah seperti yang kita umumkan tadi siang waktu salat Jumat bahwa insyaallah ini kita akan ada kajian spesial yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Zulfikar Al-Resi. Beliau alhamdulillah atas izin Allah hadir bersama-sama kita di masjid kita ini, yang insyaallah kita akan berbagi ilmu untuk kita semua. Beliau datang jauh-jauh dari Jakarta. Beliau juga kalau tidak salah asal dari Manado, kemudian mendapatkan pendidikan di Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah pada malam ini insyaallah bersama kita dalam pengajian kita malam hari ini. Dan mungkin untuk bersingkat waktu dan untuk perkenalan mungkin langsung dari Ustaz sendiri, dan dengan hormat kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, adik-adik yang saya banggakan, semoga kita semuanya istiqamah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah masih mengizinkan kita malam ini untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang hamba. Dan ini patut untuk kita syukuri adik-adik sekalian, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kenikmatan yang paling tinggi yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba itu bukan melulu berkaitan dengan dunia. Hari ini kan perspektif kita, pemikiran kita bahwa nikmat yang paling tinggi itu adalah harta duniawi. Ini keliru Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya harta, tahta, dunia itu merupakan nikmat yang paling tinggi, seharusnya Allah enggak berikan kepada Fir'aun. Seharusnya Allah enggak berikan kepada Qarun, yang semua ini mereka itu ingkar kepada Allah. Seharusnya kan logika berpikir begitu. Tapi ternyata Allah bagikan percuma, ya. Kalau orang Malaysia bilang percuma, gratis. Kita dulu sempat bingung waktu di Universitas Islam Madinah. Di Madinah itu kan seluruh negara ya. Kita ngomong sama orang-orang Malaysia, kita satu rumpun, tapi ada beberapa kata-kata yang bikin bingung. Ini percuma. Percuma maksudnya? Maksud tak apa ini? Kalau kita kan percuma sia-sia. Kalau mereka percuma gratis, ya. Allah bagikan secara gratis. Ini membuktikan bahwa nikmat dunia, tahta, harta itu bukan nikmat yang utama, bukan nikmat yang menjadi standar tingginya kedudukan seorang hamba di hadapan Allah. Terus nikmat apa yang paling tinggi yang hanya Allah berikan kepada hambanya yang Allah cintai, yaitu nikmat iman dan Islam. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sujud malam ini, bersyukurlah kepada Allah. Berarti Allah masih sayang kepada kita, Allah masih cinta kepada kita, sehingga Allah masih mengizinkan, memberikan kita kesempatan untuk sujud kepadanya.
Karena Bapak Ibu sekalian, kalau soal ibadah itu bukan soal kekuatan, Ki. Kalau soal ibadah itu bukan soal harta. Betapa banyak orang yang punya harta. Kalau di sini pelit apa bahasanya? Seke. Ya, saya walaupun begini Ibu masih bisa bahasa Makassar. Ibu saya orang Bugis, bapak saya orang Gorontalo. Kalau saya pulang ke Makassar, orang nggak percaya. Oh, kamu bukan orang Makassar, orang Manado. Saya pulang ke Manado, dibilang bukan, kamu bukan orang Gorontalo, orang Makassar. Saya nggak ada kampung. Betapa banyak yang Allah titipkan hamba dengan harta, tetapi dia seke untuk bersedekah. Berarti kalau soal ibadah, soal taat kepada Allah, bukan soal harta. Betapa banyak anak muda yang sehat walafiat, fisiknya kuat, bahkan bisa bolak-balik naik gunung, tapi untuk sekedar mengangkat tangannya untuk bertakbir kepada Allah berat sekali, Ki. Allah, kayak angkat gunung ya. Berarti itu menandakan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu di sini dan juga adik-adik semuanya termasuk hamba yang Allah cinta. Karena kalau soal taat kepada Allah, hanya Allah berikan taufik kepada siapa yang Allah cintai. Maka bersyukur, Ki. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa pula untuk senantiasa kita haturkan, kita kirimkan kepada baginda yang tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Karena dengan bersolawat kepada beliau bisa melahirkan, menumbuhkan cinta kepada beliau. Dan kalau kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kemanapun kita pergi, sejauh apapun kita tersesat, kalau ada rasa cinta di dalam hati Bapak Ibu sekalian, Rasulullah yang akan jemput kalau kita tersesat. Ummati, ummati, ummati. Maka enggak ada tuh Bapak Ibu sekalian orang yang mati su'ul khatimah kalau di dalam kalbunya ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak akan pernah mati su'ul khatimah. Mohon maaf, sebejat-bejatnya dia kalau di dalam kalbunya ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dipanggil oleh Allah, dikembalikan kepada Allah, akan diizinkan sebelum dia wafat untuk taat kepada Allah, beribadah walaupun sesaat. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan pelit-pelit berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal ketika nama beliau disebut, kita berselawat kepada beliau. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Karena Bapak Ibu sekalian, hari ini ada orang-orang yang sudah mulai nih mengajak kita untuk membenci Rasulullah. Tapi caranya halus. Apa dia bilang? Maulid Nabi itu bid'ah. Bapak Ibu terima nggak kalau dibilang begitu? Masa kita cinta kepada Nabi dibilang bid'ah? Bapak Ibu, kalau ada orang bilang nggak boleh cinta kepada orang tua, itu syirik, bid'ah. Terima nggak kita? Nggak terima, nggak masuk akal. Masa orang mau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena beliau dunia ini ada, Bapak Ibu sekalian. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa merasakan indahnya iman dalam Islam. Masa kita dilarang untuk mencintai Rasulullah? Di mana akal kita? Ini sudah mulai ada, Bapak Ibu sekalian. Ini adik-adik ya, hati-hati begitu ya. Kalau bisa hidupkan kembali tuh tradisi yang sudah dijaga oleh orang tua-tua kita dulu, ya, bermaulid Nabi. Karena maulid Nabi adalah ekspresi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belum bisa yakin masuk surga dengan amalan tak, Bapak Ibu sudah bisa yakin masuk surga dengan sholat tak yang bolong-bolong ini? Ada nggak yang bisa masuk surga? Yang sudah jamin, saya Ustadz bisa jamin saya masuk surga nih. Saya mau lihat dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, di sana itu sama seperti kehidupan dunia kita. Harus ada orang dalam, malaikat mungkar dan nakir. Kalau nggak kenal kita, nggak akan lolos, akan ditanya sampai sedetail-detailnya. Tapi kalau Bapak Ibu punya orang dalam di sana, sama seperti kita kalau kerja di sini. Kalau kerja di dunia kan nggak butuh skill, yang penting ada orang dalam. Sama di alam barzakh,
Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang dalam, kalau ada Nabi Muhammad SAW, kalau ada tawasul kita yang sering kita kirimkan Fatihah kepada Rasulullah SAW, itu Rasulullah sendiri yang akan menjemput kita di alam kubur nanti. Jangan, itu umatku. Malaikat mungkar nakir nggak berani nanya, nggak berani, karena ada siapa? Ada Nabi Muhammad SAW. Su'ul adab dia kepada Nabi kalau dia bertanya begitu kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan pelit-pelit bersalawat kepada Rasulullah. Ini baru mukaddimah, belum isinya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah ya, di malam yang penuh dengan keberkahan ini, walaupun di luar sana lagi hujan, tapi tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu sekalian untuk sekedar duduk mendengarkan ya beberapa sharing yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu, tapi izinkan kami untuk menyampaikan kembali. Bukan berarti Bapak Ibu sekalian saya duduk di depan ini ya lebih tahu dari Bapak Ibu sekalian ya. Kan tidak salah toh kalau ada seorang anak yang mengingatkan kepada orang tuanya, kalau pergi ke sawah jangan lupa bawa cangkul Pak. Salah enggak? Enggak salah kan ya. Maka saya sebagai anak juga mengingatkan, sama-sama mengingatkan ya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innad dina indallahil Islam, bahwa agama Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mohon maaf ya, bukan kita merendahkan agama yang lain, karena kita lagi berbicara di dalam internal sesama kita umat Islam. Maka kita harus yakin bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam. Itu nggak boleh ditawar Bapak Ibu sekalian. Karena hari ini ada mulai nih masuk paham-paham pluralisme yang menyamakan kebenaran semua agama. Beda loh menyamakan kebenaran semua agama dengan mengakui keberadaan agama yang lain. Beda. Allah itu mengakui keberadaan agama yang lain. Makanya di dalam surat Al-Kafirun Allah katakan apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Allah memberikan rumus kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu asbabun nuzul ayat ini, orang-orang kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, kita mau masuk Islam, tapi dengan catatan kita tukeran agama," katanya. Satu hari ini kita menjalankan dulu agama saya, nanti besok baru saya menjalankan agama tak. Langsung turun ayat ini menegur Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk toleransi kita kepada agama yang lain. Apa kata Allah? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita mengakui keberadaan agama yang lain, makanya kita toleransi. Tapi kita meyakini hanya Islam yang benar. Maka Islam ini jangan diajarkan bertoleransi Bapak Ibu sekalian. Dari dulu ya orang tua kita sudah mengajarkan itu. Bahkan mohon maaf ya, kita di Manado itu hidup berdampingan dengan mereka. Jadi nggak perlu diajarkan umat Islam itu cara bertoleransi. Karena dari dulu pendiri Indonesia ini sudah terbiasa hidup berdampingan dengan agama yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus meyakini bahwa Islam itu agama yang benar. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Apa firman-Nya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah apa? Masuklah Islam, ya. Masuklah ke dalam agama Islam secara kafah. Secara kafah. Kafah itu apa artinya? Secara sempurna. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, maksud sempurna dari ayat ini apa? Ada yang tahu? Ada papan tulis nggak Bapak Ibu sekalian? Kayaknya bagus kita pakai papan tulis biar mudah dicerna. Kita nanti tulis.
Nggak usah tegang Bapak Ibu sekalian, kita santai. Ya. Karena namanya juga sharing. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, yaitu dengan menjalankan semua apa yang ada dalam ajaran Islam. Untuk memahami ayat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, kita nggak boleh sekedar memahami 1-2 ayat saja, kemudian langsung kita simpulkan atau kita menarik kesimpulan. Nggak seperti itu. Makanya kata Rasulullah apa? Taraktu fikum amroini. Agak ke belakang dikit biar yang lain bisa disandarkan. Terus biar bapak-bapak di belakang. Sekalian di kompropan. Penghapus ya. Oh pakai tisu boleh. Minta tolong tabeki hapus. Ayat ini memerintahkan kita untuk menjalankan agama Islam secara menyeluruh. Nah, memahami ayat-ayat Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, nggak boleh cuma 1 ayat kemudian kita langsung tarik kesimpulan. Karena hari ini lagi viral tuh ya. Ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Emang kita kemana? Emang kita nggak pernah menjalankan Al-Quran dan Sunnah ya? Hanya orang-orang yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita dari dulu sudah diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Apalagi Makassar ini dari dulu Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling terkenal adalah Syekh Yusuf Makassari. Tahu gelar beliau siapa? Tuan tak salah maka. Alhamdulillah masih hafal. Itu menunjukkan kecintaan kita kepada ulama-ulama Bapak Ibu sekalian. Karena hari ini ada tuh ya, kita digiring untuk dijauhkan dari ulama kita. Ya, penggiringannya halus, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Emang ulama kita tidak menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Mereka membenturkan antara 2 kebaikan. Padahal mengikuti ulama itu sama seperti mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Yang ahlinya sini siapa? Petani, tukang bentor, tukang becak? Enggak. Tapi ulama. Berarti mengikuti ulama sama seperti mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu sekalian mulakan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian mulakan Allah, Islam ini dia tidak berdiri sendiri. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Bagaimana cara masuk Islam secara sempurna? Menjalankan seluruh aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Menjalankan seluruh yang ada di dalam agama Islam. Islam ini dibangun oleh 3 fondasi yang kita kenal dengan yang pertama rukun Islam. Yang kedua rukun iman. Yang ketiga rukun apa? Ini kan nggak tahu kan? Rukun ihsan. Walaupun Bapak Ibu sebenarnya nggak tahu istilahnya saja, tapi pengamalannya sudah tahu. Islam ini dibangun oleh 3 fondasi ini Bapak Ibu sekalian. Maka seorang muslim sejati dikatakan muslim sejati ketika dia bisa menjalankan ketiga-tiganya tanpa memisahkan satu sama lain. Menjalankan syariat Islam yang disempurnakan dengan rukun iman dan diindahkan oleh rukun ihsan, baru menjadi muslim yang sejati, muslim yang kafah. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan cuma rukun Islam yang kita kerjakan, bukan cuma rukun iman yang kita kerjakan,
harus disempurnakan dengan rukun ihsan. Rukun Islam ini dulu guru-guru tak menyebutkan sebagai syariat. Pernah dengar istilah syariat? Guru-guru kita, orang-orang tua kita dahulu mengajarkan rukun Islam itu sebutan atau istilah lainnya adalah rukun syariat. Rukun iman disebut dengan akidah, atau istilah yang lain adalah ilmu hakikat. Rukun ihsan ini disebut dengan ma'rifat. Pernah dengar istilah ma'rifat? Ma'rifat, mengenal Allah. Bapak Ibu sekalian melakukan Allah, maka seorang muslim dia harus menjalankan ketiga-tiganya sehingga bisa disebut sebagai seorang muslim yang kafah. Bukan hanya sekedar menjalankan syariat yang zahir-zahir, tetapi disempurnakan dengan iman. Solat kita Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, nggak akan sah kalau kita tidak beriman kepada Allah. Karena syarat untuk diterimanya amalan seorang hamba adalah beriman kepada Allah. Seberapa banyak amalan seorang hamba, kalau dia tidak beriman kepada Allah, itu enggak diterima, tertolak. Coba kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang amalan, illalladzina amanu wa amilus shalihat. Allah selalu menggandeng antara iman dan amal. Maka syarat amal untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apakah cukup hanya sekedar dengan menjalankan syariat dengan keyakinan kepada Allah, dengan iman kepada Allah? Belum cukup Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita hanya sekedar menjalankan syariat Islam, kita beriman kepada Allah, sudah beriman kepada Allah, menjalankan syariat kepada Allah ya, tanpa dibarengi disempurnakan dengan ihsan, ma'rifat, mengenal Allah, yang terjadi apa Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu kalau sholat itu malas. Jujur aja, saya juga begitu Bapak Ibu sekalian. Malas, kenapa? Karena kita memandang sholat itu hanya sebagai beban taklif. Sholat itu apa istilah dalam fikih? Sholat, puasa, zakat, haji. Apa itu dalam istilah fuqaha? Para ulama kita menyebutnya dengan beban taklif. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau sholat merasa terbebani. Karena memandang sholat itu masih beban. Adik-adik itu harus dibangunkan dulu baru sholat. Subuh baru dia sholat. Kenapa? Karena pemahaman kita terhadap syariat baru sebatas beban taklif. Itu nggak salah Bapak Ibu sekalian. Syukur-syukur sudah sholat. Kalau nggak sholat yang repot. Tapi sampai kapan Bapak Ibu sekalian kita masih memandang sholat sebagai beban? Padahal tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Bapak Ibu sekalian. Ini tujuan hidup kita untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Sekarang saya mau tanya, maksud ibadah di sini apa? Yang jawab benar ada hadiahnya. Hadiahnya umroh bila mampu. Apa maksud ibadah di situ? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Bagus.
Apa nama atasnya? Abdul Fattah, Masya Allah, menjalankan perintah menjauhi larangan. Bagus. Jawabannya bagus. Kalau orang Arab bilang qaribun minas shadiq, sudah mendekati yang benar. Belum benar, bahasa harusnya bilang salah. Udah mendekati kebenaran, udah mendekati yang benar, tapi nanti ada kita sempurnakan. Maksud ibadah di sini apa Bapak Ibu sekalian? Karena Bapak Ibu sekalian, tujuan hidup kita dalam untuk beribadah kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Ibadah di sini kan nggak disebutkan oleh Allah sholat. Ada nggak ayat ini yang menyebutkan ibadah sholat? Ada nggak ayat? Nggak ada. Bapak Ibu mau buka Al-Quran dari surat Al-Fatihah, surat An-Nas, kalau ada juz lebih dari 30 nggak ketemu, nggak ada yang disebutkan sebagai ibadah di sini sholat. Itu memberikan isyarat kepada kita bahwa ibadah kita setiap saat, setiap waktu, bukan hanya sholat lima waktu. Terus ibadah apa di sini? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang mahal Bapak Ibu sekalian. Inilah yang disebut dengan ma'rifatullah. Bapak Ibu mengenal Allah, baru itu bisa Bapak Ibu menjalankan yang namanya ibadah, hakikat daripada ibadah. Beribadah kepada Allah sepanjang waktu, sepanjang hayat. Makanya Rasulullah itu ibadah beliau, zikir beliau itu setiap tarikan hembusan nafas Bapak Ibu sekalian. Setiap nafas yang beliau tarik adalah zikir, mengingat Allah. Kenapa? Karena beliau sudah mencapai kepada puncak ma'rifatullah. Beliau mengenal Allah. Beliau tahu siapa yang beliau sembah. Bapak Ibu sekalian tahu nggak Bapak Ibu siapa yang Ibu sembah? Bapak Ibu sembah Allah. Lafaznya aja Allah. Allah ini kan cuma tulisan aja. Nama, bukan hakikat dari Tuhan kita. Kalau Bapak Ibu sekalian sholat membayangkan nama Allah, di sini Bapak Ibu. Karena kita bukan menyembah namanya. Allah bukan ini. Terus bagaimana kita sholat? Rasulullah sudah menyebutkan rumus-rumusnya. Di dalam hadis yang panjang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam salah satu kitab beliau yang sangat masyhur, yaitu kumpulan hadis-hadis Arba'in Nawawiyah. Di dalam hadis kedua yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dalam hadis yang panjang, suatu ketika Rasulullah pernah didatangi oleh malaikat Jibril, bertanya tentang tiga ini, tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Apa jawab beliau ketika malaikat Jibril bertanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal ihsan? Hei Muhammad, apa sih itu ihsan? Apa itu ma'rifat? Standar kita mengenal Allah itu apa? Karena Bapak Ibu sekalian, ma'rifat ini nggak main-main loh. Di antara pemahaman kita, konsep ahlus sunnah wal jamaah dalam akidah adalah kewajiban seorang hamba pertama kali adalah apa? Ma'rifatullah. Bapak Ibu di sini pernah diajarkan kitab Aqidatul Awam? Mungkin pernah, tapi udah lupa. Ya. Guru-guru kita mungkin dulu ajarkan inti-intinya, nggak memperkenalkan kitabnya. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu udah tahu, ya. Tapi pura-pura lupa, atau memang pura-pura nggak tahu. Ya. Bapak Ibu sekalian, di antara kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Makanya Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitab beliau Minhajul Abidin, kata beliau apa? La tasihhul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Bapak Ibu sholat, Bapak Ibu sedekah, Bapak Ibu haji, Bapak Ibu beribadah kepada Allah, tapi tidak mengenal siapa yang diibadahi, tidak mengenal Allah, la tasihhul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Gak akan sah ibadah kita
kecuali sampai kita mengenal siapa yang kita sembah. Bapak Ibu sekalian, saya kasih contoh yang sederhana. Bapak Ibu pernah ngirim paket nggak? Kalau bapak-bapak mungkin jarang kali ya. Ibu-ibu yang sering. Yang sering terima paket juga ibu-ibu. Paket. Nah, Bapak Ibu, bapak-bapak harus tahu nih, kalau musim corona begini, musim Covid, yang paling senang didengar oleh ibu-ibu itu paket. Bapak Ibu, kalau kita ngirim paket, cuman sekedar nulis nama aja. Misalnya saya mau kirim paket ke Bapak Abdul Fattah. Saya hanya nulis kepada Bapak Abdul Fattah. Ditanya sama kurirnya, alamatnya mana? Oh, saya nggak tahu. Pokoknya dibaru saja. Nomor HP-nya saya nggak tahu. Pokoknya tulis saja. Saya pokoknya nggak tahu urusannya. Pokoknya ini harus sampai. Itu kurirnya itu gimana itu sikapnya? Dibentak, dimarahin kita atau dikembalikan lagi paket kita? Pasti kita dimarahin, dikembalikan lagi paketnya. Karena kita hanya nulis nama aja, nggak ada alamat lengkap. Ya. Paling sampai ke Ayu Tinting, alamat palsu. Bapak-bapak paling tahu. Sama Bapak Ibu sekalian dengan konsep ibadah kita kepada Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, kalau kita tidak mengenal Tuhan yang kita sembah, itu ibadah sholat kita bisa dipertanyakan. Kemana sholat kita? Karena ibadah itu, kita tulis ibadah itu terbagi menjadi dua, supaya ibadah itu bisa bermanfaat bagi kita. Rasulullah pernah menyebutkan di dalam hadisnya, Inna awwala ma yuhasabun nas bihi min a'malihim as-salat. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab Allah dari seorang hamba adalah sholatnya. Adalah sholat. Kelanjutan hadis ini, kalau sholatnya beres, semua amalan dia, walaupun yang lainnya tidak sempurna, mungkin puasa bolong-bolong, sedekah sesekali, itu pun seribu-seribu, disempurnakan sama sholat kita Bapak Ibu sekalian. Nah, sholat yang seperti apa yang bisa menyempurnakan ibadah yang lain? Masa dibagikan oleh para ulama kita, ada syarat sah, ada syarat qabul, dan kedua-duanya ini harus disempurnakan oleh seorang hamba ketika dia sholat. Syarat sah ini ya tadinya begini. Syarat sah sholat Bapak Ibu sekalian, masih hafal nggak ya? Jangan-jangan udah lupa lagi. Yang pertama apa? Toharo, bersuci. Kedua, menutup aurat. Ketiga, apa? Menghadap kiblat. Ini syarat sah. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu memenuhi syarat sah sholat, hanya sekedar memenuhi syarat sah sholat dan mengabaikan syarat qabul, apa yang terjadi dengan sholat kita? Allah nggak akan tanya kita, hei fulan, kenapa ente nggak sholat? Enggak, karena kita sholat, kan kita menjalankan sholat. Allah berikan pahala. Tetapi apakah sholat kita ini yang hanya menyempurnakan syarat sahnya bisa menyempurnakan amalan kita yang lain? Tunggu dulu. Hanya ketika kita menyempurnakan kedua-duanya, syarat qabul dan syarat sah. Syarat qabul ini yang pertama apa? Ikhlas kepada Allah. Yang kedua, khusyuk. Dan kedua-duanya ini bisa kita sempurnakan dengan ihsan, ma'rifat. Orang kalau kenal Allah, dia nggak akan ada harapan-harapan yang lain. Dia nggak akan niat sedekah supaya cepat kaya, nggak lagi begitu. Menolong janda supaya dapat istri dua, nggak ada lagi begitu bapak-bapak, nggak ada. Karena dia sudah mengenal Allah.
Dia tahu siapa yang dia sembah. Maka hasrat-hasrat duniawinya hilang karena dia telah memandang kebaikan Allah. Dia mengenal sifat-sifat Allah. Baru tuh sempurna ibadahnya, sempurna solatnya. Solat yang seperti inilah Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu memenuhi kedua syarat ini, syarat qabul dan syarat sah, Bapak Ibu itu nggak akan berhenti solat. Tiap hari kerjanya solat. Makanya Rasulullah, hal yang paling beliau sukai apa? Solat. Ketika datang waktu solat, beliau selalu mengatakan kepada Sayyidina Bilal, "Ya Bilal, arihna bis solat." Wahai Bilal, senangkanlah kami, bahagiakan kami, istirahatkanlah kami dengan solat. Kalau kita kan enggak, aduh capek solat. Rasulullah itu di setiap menunggu waktu-waktu solat itu lama sekali. Dari waktu maghrib ke isya itu beliau merasa sangat lama gitu, panjang, karena kerinduan beliau kepada solat. Bukan gerakan solatnya, tapi di balik solat itu, karena solat adalah momen waktu kita bertemu dengan Allah. Seorang kekasih, jika ketemu kekasih tercinta, hilang semuanya. Ya, dunia ini berasa milik berdua, yang lain ngekos. Sama seperti orang yang sedang solat, yang kenal siapa yang dia sembah, maka dia tidak akan terganggu dengan yang lain. Bahkan anak-anak kalau main di masjid nggak akan terganggu. Kalau kita kan enggak. Anak-anak sholat di masjid, ya teriak-teriak dalam hatinya, tunggu saya habis sholat ya. Kan begitu. Tapi orang kalau sudah jatuh cinta kepada Allah, yang lain hilang. Maka sholat yang seperti ini, ya, bisa bermanfaat. Solat inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya kata Rasulullah apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihatku solat. Maka solat yang diajarkan atau yang dikerjakan oleh Rasulullah diajarkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Ali itu kalau sholat, yang lain gak berasa sama beliau. Suatu ketika beliau pernah terkena panah, dan panahnya bukan cuma satu Bapak Ibu sekalian. Tertusuk kurang lebih ada 5 anak panah di badannya. Kalau kita udah gak sanggup Bapak Ibu sekalian, kita kena beling aja udah sakit, kesakitan ya, teriak-teriak. Digigit semut aja udah teriak. Sholat ya lihat ada semut di kaki, geser-geser. Sayyidina Ali enggak Bapak Ibu sekalian. Ketika beliau terkena panah, ya lagi sadar, kesakitan dicabut panahnya. Kata beliau apa? Tunggu. Supaya aku tidak kesakitan ketika kalian menyambut anak panah, tunggu aku sholat. Maka seketika itu beliau berwudu, mendirikan sholat. Ketika takbir, hilang beliau. Yang ada hanya dia, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ini sudah gak ada lagi. Inilah maqam la haula wala quwata illa billah. Makanya Bapak Ibu sekalian, sebelum sholat, kondisikan dulu diri kita, kondisikan dulu hati kita. Jangan sudah sholat masih bawa aku. Enggak boleh bawa aku di hadapan Allah. Allah cemburu kepada hambanya yang masih ada dia selain dia. Maka Bapak Ibu kalau sholat, jangan langsung main takbir. Kan ada nih kelompok sebelah tuh, ya, tetangga masuk langsung takbir aja. Enggak ada niat tuh, bid'ah katanya. Padahal niat itu adalah mengkondisikan hati kita supaya layak berhadapan dengan Allah. Supaya menyadarkan diri kita bahwa yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kemampuan sehingga kita mampu untuk melaksanakan sholat adalah Allah. Inilah sholatnya Sayyidina Ali. Inilah sholatnya Rasulullah. Makanya Bapak Ibu sekalian, sebelum sholat jangan langsung bertakbir. Istighfarkan dulu qalbu kita.
minta ampun kepada Allah, astagfirullahalazim. Kemudian syahadatkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru tuh bertakbir, Allahu akbar. Rasakan ada yang beda di sholat Bapak Ibu sekalian. Silahkan dicoba sholat Isya. Ada yang beda. Karena ketika Bapak Ibu sekalian bersyahadat, beristighfar, itu sedang mengakui di hadapan Allah, ya Allah, hamba tidak berhak untuk sholat di hadapan-Mu. Banyak kotoran, masih banyak dosa, masih banyak kekurangan untuk menghadap Engkau ya Allah. Maka sempurnakanlah sholat kita ini. Kita kan enggak hari ini, kita gagah-gagahan dengan sholat kita, merasa sholat kita yang paling diterima di sisi Allah, yang lain enggak. Itu sholatnya iblis Bapak Ibu sekalian. Iblis itu tahu enggak Bapak Ibu sekalian, berapa tahun dia beribadah? Bapak Ibu di sini yang paling muda siapa? Ada enggak yang umur 60 tahun di sini? 50 tahun? Ada. Bapak 50 tahun Pak. Ada ya 50 tahun. Belum lagi kita pernah meninggalkan kewajiban. Mungkin nanti sudah tua baru sholat. Ya. Iblis Bapak Ibu sekalian 80.000 tahun ibadah kepada Allah. Dia lebih dulu ada daripada Nabi Adam alaihissalam. Makanya dia iri kepada Nabi Adam. Karena dia kira, dia menyangka dirinya yang nanti akan dijadikan khalifah oleh Allah. Ternyata tidak. Iblis duluan ada. 8.000 tahun dia beribadah kepada Allah Bapak Ibu sekalian. Tapi apakah ibadahnya bermanfaat? Kalaulah sekiranya surga itu hanya diperuntukkan orang-orang yang ibadah, maka iblis lebih utama untuk masuk surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah merasa dengan sholat kita. Apa yang kita banggakan Ki dengan sholat tak yang bolong-bolong itu? Yang sholat langsung ya ngebutan, Allahu Akbar, langsung sujud. Baru takbir langsung sujud. Itu Ki yang kita banggakan sholat tak? Iblis lebih lama ibadahnya dibandingkan kita. Tapi ibadahnya tidak membawakan dia mendapatkan ridha Allah, malah justru sebaliknya, mendapat murka Allah. Kenapa? Karena dia masih bawa aku di dalam ibadahnya. Maka orang-orang yang masih bawa aku di dalam ibadahnya, orang-orang yang masih membawa aku tidak menyempurnakan dengan rukun ihsan dalam ibadahnya, akan melahirkan rasa sombong. Lihat anak muda, wah dia masih muda, aneh ini udah tua, udah merasa paling lama makan garamnya gitu, karena dia tidak mengenal, tidak menyempurnakan dengan rukun ihsan. Ada anak muda sombong, aneh yang paling kuat itu bapak-bapak udah tua renta, udah aneh aja. Kenapa? Karena dia tidak menyempurnakan dengan rukun ihsan. Iblis itu Bapak Ibu sekalian kesalahannya satu aja. Karena dia tidak menyempurnakan ihsan dalam ibadah, maka dia sombong. Dia merasa sesuatu dengan ibadah. Maka orang-orang yang seperti ini yang masih membawa aku di dalam ibadahnya, sia-sia ibadahnya. Dari segi bab ma'rifat loh ya, bab hakikat, bukan secara fikih. Kalau secara fikih sah, selama Bapak Ibu menyempurnakan syarat sah, dikasih pahala. Tetapi apakah bermanfaat nantinya? Tunggu dulu. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita menjalankan ketiga-tiganya ini, maka jadilah kita seorang muslim yang sejati. Di Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, tugas kita adalah menyempurnakan Islam kita dengan menjalankan syariat sebaik-baiknya, menjalankan akidah sebaik-baiknya, dan juga menyempurnakan dengan mengenal Allah. Minimal mengenal sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah.
Hujan ini adalah bagian dari perbuatan Allah, bagian dari sifat kudrohnya Allah, ketetapan Allah. Baru hujan, aduh, hujan lagi. Berarti kita belum kenal Allah, masih tidak ridho dengan ketetapan Allah, berarti kita belum mengenal Allah. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengenal Allah, maka kita akan ridho dengan semua ketetapan Allah. Karena dari mengenal akan menumbuhkan rasa cinta. Bukankah anak muda hari ini mengatakan tak kenal maka tak sayang? Maka sayang itu, cinta itu bisa tumbuh ketika kita mengenal siapa Dia. Maka ketika kita mengenal Allah, kita akan jatuh cinta kepada Allah. Maka orang yang jatuh cinta tidak akan pernah komplain, tidak akan pernah menggerutu dengan perbuatan kekasihnya. Bahkan ketika dia ditolak oleh kekasihnya, oleh orang yang dia cintai, ketika dia Bapak Ibu, di sini biasanya korban bapak-bapak ya, sering diomelin sama istri. Sama Pak, kita korban. Tapi kita selalu rindu dengan omelan istri. Karena kalau istri tidak ngomel, berarti kesurupan itu. Berarti ada yang salah tuh. Kalau istri nggak ngomel, lagi kesurupan apa Ki? Tiba-tiba langsung diam. Kan langsung kalau istri kita langsung diam di rumah, pasti kita langsung, apa salah saya ya? Kan begitu. Berarti ada yang salah. Maka orang yang sedang jatuh cinta, ini baru sifatnya kepada makhluk, itu akan memandang semuanya indah berkaitan dengan perbuatan kekasihnya. Apatah lagi ketika kita mencintai Allah, maka semua yang berkaitan dengan Allah kita akan cinta, kita akan ridho. Baru Bapak Ibu sekalian jadi hamba khususnya Allah, jadi kekasihnya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kekasihnya Allah itu sederhana. Bapak Ibu tinggal ridho aja terhadap keputusan perbuatan Allah. Karena kalau Bapak Ibu ridho, berarti Bapak Ibu mengenal Allah. Karena Bapak Ibu cinta kepada Allah, makanya Bapak Ibu ridho kepada ketetapan Allah. Mau hujan kek, mau corona kek, covid kek, nggak ada urusan ya. Kita hanya memandang bisa jadi ini ada hikmah di balik semua kejadian ini. Termasuk Bapak Ibu sekalian musibah, cobaan yang datang kepada kita, itu adalah bagian dari cinta Allah. Bapak Ibu sudah sholat, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berarti otomatis kita sedang mengekspresikan kita cinta kepada Allah. Karena ibadah itu kan ekspresi cinta Bapak Ibu sekalian. Nah giliran Allah membalas cinta kita, kita tolak. Ini kita serba salah Bapak Ibu sekalian ya. Padahal ujian itu adalah balasan cinta Allah kepada kita. Bukan azab loh ya. Kalau standarnya ujian itu adalah azab, ya selalu kita pandang sebagai azab. Kalau begitu para nabi dan rasul itu orang yang paling utama diazab oleh Allah. Karena mereka yang paling berat ujiannya Bapak Ibu sekalian. Kata Rasulullah di dalam hadis apa? Ya. Inna asyaddan nasi bala an-nabi al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Ujian manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi dan rasul. Kemudian orang-orang yang seperti mereka, para kekasih-kekasih Allah. Maka syarat kita untuk cinta kepada Allah adalah menerima ketetapan Allah. Berarti kita mengenal Allah. Sempurnalah iman kita, sempurnalah Islam kita dengan menyempurnakan syariat, iman dan ihsan. Bapak Ibu sekalian melakukan Allah, masih ada waktu sampai jam berapa? Karena kekurangan saya satu Bapak Ibu sekalian, kalau udah ngomong lupa berhenti, makanya harus diingatkan. Masih ada waktu? Nah, baik. Nah Bapak Ibu sekalian, terus bagaimana kita bisa menjalankan ketiga-tiga ini? Apakah secara sendiri? Ya, enggak begitu Bapak Ibu sekalian. Ini sudah dirumuskan oleh para ulama kita supaya kita tidak tersesat dalam menjalankan syariat, supaya kita tidak menyimpang dalam menjalankan nilai-nilai akidah, supaya kita tidak tersesat dalam menjalankan ihsan. Maka ada prosedurnya, ada aturannya.
Siapa itu? Kita kembali kepada ayat yang kita bagi pertama, yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ulama jika kalian tidak mengetahui. Maka syariat ini dibuat rumusan oleh para ulama kita supaya kita tidak capek bolak-balik membaca Al-Quran, cari dalilnya, baca hadis. Memang Bapak Ibu punya waktu untuk belajar mutola'ah, membaca hadis, ya, kutubus sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmizi, nggak ada waktu. Kita aja bagi waktu sama istri nggak bisa. Apalagi baca sendiri. Makanya diberikan solusi oleh para ulama kita, nggak usah repot-repot. Para fuqaha kita kemudian membuat satu rumusan, jadilah fikih. Maka untuk menjalankan syariat secara kafah, tinggal kita memilih salah satu fikih yang telah diatur oleh ulama kita, yang kita kenal dengan mazhab. Maka Bapak Ibu sekalian, sempurna Islam kita sebagai orang muslim yang sejati ketika kita bermazhab. Karena dengan bermazhab ini bisa sempurna menjalankan syariat Islam. Karena yang paling paham tentang detail aturan-aturan syariat ya ulama kita. Maka tinggal kita ikutin yang 4 ini Bapak Ibu sekalian. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Karena kita di Indonesia, mayoritas Muslim di Indonesia menjalankan mazhab Syafi'i. Maka untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya bermazhab. Bukan langsung buka Al-Quran dan Sunnah, tersesat Bapak Ibu sekalian. Karena Al-Quran dan Sunnah, ya, dia terdiri dari 2 ayat. Ada ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ada yang mudah dipahami. La taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ada yang nggak paham tentang zina di sini? Nggak ada, semua paham kita kan? Nggak perlu dijelaskan apa itu zina. Secara kesadaran manusia paham tentang zina. Itu ayat muhkamat, mudah dipahami. Ada ayat-ayat yang mutasyabihat dalam fikih. Apa itu? Tentang haid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa? Fala taqrabuhunna hatta yatuhun. Janganlah kalian dekati istri-istri kalian sedang haid sampai mereka suci. Nah, sekarang saya bertanya ke Bapak Ibu sekalian, maksud suci di sini apa? Tanda suci di sini apa? Di sini kan tidak dijelaskan secara detail ayat ini. Cuman Allah katakan apa? Janganlah kalian mendekati istri kalian ketika haid sampai suci. Nah, batasan suci apa? Disinilah diperdebatkan oleh para ulama kita. Ulama-ulama Hanafi mengatakan batas suci dari haid seorang istri ketika berhenti darah. Maka ketika berhenti darah haid, mohon maaf ya, agak vulgar, boleh kita mendekati istri kita walaupun belum mandi. Ini versi mazhab Hanafi. Tapi kan kita bukan bermazhab Hanafi, tapi kita menghargai itu karena ayat ini masuk ayat mutasyabihat. Nggak boleh dibatasi dengan satu pemahaman. Karena secara lugo, secara bahasa dia multi tafsir. Maka ulama-ulama kita yang mazhab Syafi'i mengatakan oh enggak, batasan daripada suci seorang istri ketika dia lepas mandi, wajib mandi bersih, baru dikatakan suci, baru setelah itu boleh kita menggauli istri kita. Kalau kita langsung membaca apalagi modal terjemahan, tersesat nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Tersesat. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang pakar hadis, ahli hadis, dan beliau termasuk ulama salaf di zaman kurang lebih 200-300an Hijriah. Apa kata beliau? Al-haditsu mudhillatun illa lil fuqaha. Ada yang tahu terjemahannya? Hadis-hadis Nabi itu menyesatkan. Tunggu dulu.
Ya, tar nanti dipotong lagi video saya bilang Ustadz ini ya, ajaran sesat ini mengatakan Nabi sesat. Enggak, tunggu dulu, jangan dulu dipotong. Hadis Nabi itu menyesatkan. Apa yang menyesatkan? Pemahaman dia, kecuali kita menggunakan pemahaman para fuqaha. Illa lil fuqaha. Karena hadis itu sebagaimana saya sebutkan, dia punya dua tuh. Ada yang sifatnya muhkamat, ada yang sifatnya mutasyabihat. Maka orang-orang yang tidak punya kapasitas, tidak punya ilmu, tidak punya basic, kemudian langsung terjun kepada Al-Quran dan Sunnah, apalagi nggak paham bahasa Arab, cuman modal terjemahan, ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya pasti tersesat itu. Pasti tersesat. Dia akan punya pemahaman melenceng dari pemahaman para ulama kita. Padahal garansi kita Bapak Ibu sekalian agar kita tidak tersesat adalah ulama kita. Apa kata Rasulullah di dalam hadis? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Maka supaya pemahaman kita sama seperti dengan pemahaman Nabi, ikut siapa? Langsung memahami Al-Quran dan Sunnah atau ikut ulama kita? Ikut ulama kita Bapak Ibu sekalian. Maka insya Allah pemahaman kita selamat. Karena ulama itu atau Nabi SAW bukan cuman wahyu yang ditransfer, bukan cuman membacakan ayat-ayat Al-Quran, tetapi dengan pemahaman diturunkan kepada para sahabat Nabi. Sahabat Nabi juga menurunkan demikian kepada murid-muridnya, yaitu tabi'in. Tabi'in, muridnya para sahabat Nabi, menurunkan juga dengan pemahaman yang sama yang disebut oleh para ulama kita dengan sanad. Inilah kelebihan Ahlus Sunnah wal Jamaah, punya sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah. Maka sederhana Bapak Ibu sekalian, untuk mengecek pemahaman yang sesat tinggal ditanya, sanadnya di mana? Tanya aja. Oh enggak, saya belajar langsung kepada Rasulullah. Ya mana sanad? Sanadnya di mana? Oh enggak, sanad saya Mbah Google. Ya, sesat berarti. Maka spesialnya Ahlus Sunnah wal Jamaah kita punya sanad. Bahkan tasbih itu punya sanad sampai kepada Rasulullah. Sahabat yang pertama kali mempopulerkan tasbih itu siapa? Jadi ini supaya sekaligus membantah orang-orang yang suka itu tasbih bid'ah. Kita menyerupai Yahudi. Yang menyerupai bukan Yahudi, apa? Buddha ya. Buddha itu. Padahal mohon maaf, jenggot juga menyerupai Yahudi. Orang Yahudi itu berjenggot Bapak Ibu sekalian. Makanya di dalam Al-Quran apa kata Nabi Musa? Allah menghikayatkan kisah Nabi Musa menarik jenggot saudaranya Nabi Harun. Berarti itu orang Yahudi itu salah satu syariat mereka berjenggot. Kalau mereka mau cocok logi. Tasbih itu sorry itu ya. Sahabat yang pertama kali yang mempopulerkan tasbih adalah Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah ini gurunya siapa? Sahabat dulu, sahabat Nabi. Berarti gurunya siapa? Rasulullah. Iya kan? Sahabat Nabi berbuat bid'ah, melakukan perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Mana akal tak? Itu fitnah namanya. Itu bukan fitnah kepada sahabat Nabi. Maka tasbih yang sering dipakai oleh guru-guru tak, mursyid-mursyid thariqah, itu bersambung sanad sampai kepada Sayyidina Abu Hurairah melalui jalur Hasan Al-Basri. Dan alhamdulillah saya punya sanad tasbih. Kalau Bapak Ibu punya tasbih sekarang, saya ijazahkan tuh. Ini spesialnya kita tuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai perkara tasbih ada sanadnya. Makanya jangan main-main dengan kita. Ya, kalau kita mau nyombong-nyombong dikit, ya, nggak apa-apa. Ke orang-orang yang begini ya dikit-dikit dalil-dalil nih. Ini dalilnya. Ya. Sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah itu punya tasbih. Tahu nggak bilangan tasbihnya berapa? 12.000. 12.000. Bisa main tali putar tuh.
Beliau disebutkan di dalam riwayat, salah satu kebiasaan beliau sebelum tidur bertasbih, bertahlil, la ilaha illallah 12.000 kali sebelum tidur. Disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau berzikir dengan lafzul jalalah, Allah, Allah, Allah sebanyak 12.000 kali. Bapak Ibu sanggup nggak? Kita sanggup. Allah 12.000 kali, udah selesai. Kalau belum enggak, sekali duduk tuh 12.000, beneran 12.000. Kalau kita enggak, sebutannya aja 12.000, udah. Ya. Inilah spesialnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada sanad. Sanad inilah yang menjaga keotentikan syariat agama Islam. Dan ini sudah dijamin oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan syariat agama Islam ini dan kamilah yang menjaganya. Cara Allah menjaga agama ini bagaimana? Cara Allah menjaga keotentikan, keaslian, kemurnian agama Islam itu bagaimana? Dengan menghadirkan ulama-ulama kita. Maka ayat ini dikorelasikan dengan hadis Nabi tadi, al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Nabi bukan saja mewariskan Al-Quran dan Sunnah, tetapi bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian melakukan Allah, inilah yang bisa kami sampaikan sedikit banyak. Semoga apa yang kita sampaikan malam ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan juga ya bisa meluruskan tuduhan orang-orang yang selalu menyalahkan amalia kita. Oh, tasbih itu dari Buddha. Enggak, alhamdulillah ini ajaran murni dari sahabat Nabi. Maulid Nabi bid'ah, alhamdulillah Nabi sendiri yang pertama kali mencetuskan maulid Nabi. Tapi cara beliau mengekspresikan maulid itu beda dengan kita. Beliau mengekspresikan dengan berpuasa. Kita beda, karena Rasulullah itu, para ulama kita itu tahu Bapak Ibu nggak kuat puasa. Kuat nggak puasa? Lebih baik sedekah aja lah, kumpul 5.000 kita bikin maulid, udah beres. Itulah kehebatan ulama kita, paham kondisi kita. Maka puasanya Rasulullah dengan bahagianya kita ketika melaksanakan maulid Nabi itu sudah sama. Jadi Bapak Ibu sekalian melakukan Allah, ini dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Agar lebih sempurnanya majelis kita malam ini, hafal sholawat Tibbul Qulub? Hafal ya. Mari sama-sama kita tutup dengan membacakan sholawat Tibbul Qulub. Oh, baik. Silakan. Jadi kemarin beberapa bulan yang lalu kita pernah mengajar bersama Ustaz Wajidi. Ini pembahasan mengenai ibadah. Kemarin dia bertanya, apakah itu ibadah kepada Allah? Saya tanya kemarin pada waktu itu, salah. Nah, tapi menurut penjelasannya, artinya itu tidak salah, tapi artinya cuma kurang kalau bilang salah. Jadi penjelasannya kemarin itu ibadah adalah segala hal-hal yang kita lakukan, artinya hal-hal kebaikan seperti memberi, menolong seseorang, bersedekah dan lain-lain. Jadi kesimpulannya ini tadi, ibadah adalah melaksanakan segala perintah dan menjauhi. Artinya menurut saya kesimpulannya begitu, dengan kemarin penjelasan begitu. Baik, saya sempurnakan biar enggak keliru ya. Artinya ada lima sedikit. Baik, ibadah itu ibadah. Ada yang berkaitan dengan ibadah badaniyah. Ada berkaitan dengan ibadah amaliyah, dan ada ibadah yang tertinggi yang namanya ibadah ruhiyah. Ibadah badaniyah itu apa? Sholat. Benar. Jadi saya tidak menyalahkan apa-apa, tapi maksud kita penekanan daripada maksud Islam itu ya. Nah, supaya nggak salah paham kita uraikan. Jadi sholat itu ibadah, Bapak Ibu sekalian. Jangan salah paham.
Saya nggak mengatakan oh sholat itu bukan ibadah, ajaran sesat saya. Ibadah, tapi masuknya kepada ibadah badannya. Dan sholat itu adalah ibadah tertinggi dari ibadah badannya. Maka kalau ada orang yang mengaku wali tapi dia nggak sholat atau dia melecehkan sholat, pak ente masih sholat masih dikulit, aneh nih, berarti dia wali setan. Karena wali kasih Allah itu dia pasti menjalankan perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan syariat. Maka kalau ada orang yang mengaku wali, mengaku sudah begini, sudah begitu, tinggal ditanya bagaimana pendapat tentang sholat. Kalau dia mengatakan oh sholat itu masih dikulit, berarti ente fix wali setan. Tapi kalau dia mengatakan oh sholat itu syariat, sholat itu ibadah tertinggi, harus menjalankan sholat, berarti dia benar wali Allah. Karena kalau wali itu dia tidak akan merendahkan syariat. Kata kuncinya di situ. Karena kapan dia merendahkan syariat, batal dia. Jangankan wali, batal menjadi seorang muslim. Karena dalam pendapat fikih para ulama kita, terutama ulama-ulama mazhab Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat karena malas, ya, itu dia hanya berdosa. Karena rasa malas dia yang menghalangi untuk sholat. Tapi berbeda dengan orang walaupun fisiknya dia sholat, tapi dia mengatakan sholat itu gak wajib, hanya cuma sholat gerakan aja. Itu murtad, kafir dia. Karena dia mengingkari perkara yang ma'lumun minad dini bid-darurah. Gak boleh dalam perkara agama yang sifatnya ma'lumun minad dini bid-darurah diingkari. Seperti apa? Menjalankan sholat lima waktu. Itu kan semuanya kita paham. Ada nggak di sini yang nggak paham? Anak-anak kecil saja paham bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Berpuasa di bulan suci Ramadan hukumnya wajib. Itu yang namanya ma'lumun minad dini. Ibadah badaniyah yang tertinggi di sisi Allah adalah sholat. Masuk level kedua, ada ibadah yang berkaitan dengan harta, sedekah, zakat. Itu semuanya termasuk ibadah, tapi sifatnya ibadah maliyah. Tapi apakah ini puncak dari ibadah seorang hamba? Belum tentu. Tapi kalau dia sudah bersedekah, ya alhamdulillah. Puncak dari ibadah yang dimaksud di dalam ayat ini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, adalah ibadah ruhiyah. Ibadah ruhiyah itu apa? Ibadahnya ruh kita apa? Sepakat nggak? Kalau kita ini manusia terdiri dari ruh, Bapak sepakat? Sepakat ya? Sepakat. Kita ini bukan robot, Bapak Ibu sekalian. Robot itu nggak ada ruh. Secerdas-cerdasnya dia nggak ada rasa cinta kepada lawan jenisnya dia. Namanya robot itu nggak ada rasa. Rasa itu adalah bagian dari sifat rohani. Bapak Ibu bisa sedih, Bapak Ibu bisa bahagia, ya, Bapak Ibu bisa senang. Itu bagian dari rasa yang muncul dari sisi rohani. Terus ibadah tertinggi rohani apa? Pak, ibadah tertinggi rohani apa? Ruh kita. Hah? Nur Muhammad, Masya Allah. Ajib jawabannya, luar biasa. Saya sederhanakan bahasanya. Kalau Nur Muhammad kan ketinggian, kita pakai bahasa sederhana. Ibadah tertinggi ruh kita itu betul dari Nur Muhammad. Tapi bahasa sederhana dalam hadisnya apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Bisa nggak kita melihat Allah di sini? Di dunia? Nggak bisa. Terus bagaimana cara kita melihat Allah? Yang dimaksud oleh Allah dan yang dimaksud oleh Rasulullah di sini, melihat sifat-sifat Allah. Maka ketika kita mengenal sifat-sifat Allah, kedudukannya sama seperti kita melihat Allah. Karena melihat itu berarti kita kenal. Entah Allah akan kata. Tapi kan nggak semua kita masuk level sini. Kita baru takbir aja, baru kepada itu udah hilang buyar. Ingat, aduh ada kerjaan kedua, udah buyar. Maka tenang Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu rahim kepada umatnya. Rasulullah itu
diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat, pembawa keselamatan, memudahkan untuk umatnya. Kalau kita belum bisa sampai kepada makom ini, seolah-olah kita melihat Allah, tenang. Ini makom musyahadah namanya. Musyahadah. Ada solusi yang lain supaya sholat kita bermakna, supaya sholat kita diterima di sisi Allah. Yaitu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Kalau kita belum bisa melihat memandang Allah, yakinlah Allah memandang qalbu. Allah melihat qalbu. Inilah yang namanya maqam muraqabah. Merasa selalu dipandang oleh Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, bagaimana sikap Bapak Ibu sekalian kalau di rumah kita ada CCTV? Pasti kita akan menjaga sikap kita. Terkadang kita ini kurang adil Bapak Ibu sekalian. Kita merasa Allah itu cuma di masjid. Keluar masjid nggak ada lagi Allah. Ini mah namanya sekularisme. Ya. Berarti kita paham sekuler tanpa kita sadari. Tapi paling keras, nggak boleh paham sekuler, harus kita tolak. Tanpa kita sadari kita juga paham yang sama. Betapa banyak orang sholat tapi tidak bermanfaat sedikit pun sholatnya. Padahal sholat itu apa kata Allah di dalam Al-Quran? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang bagaimana dulu? Sholat yang menyatu antara jasad kita dengan roh kita. Itu baru sholat. Kita merasa dipandang Allah setiap saat. Kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita sholat, walaupun kita tidak sedang sholat. Itulah sholat yang dimaksud atau ibadah yang dimaksud. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah tertinggi kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah merasa diawasi oleh Allah. Makanya yang nyambung dengan tadi. Inilah yang dimaksud maqam ihsan. Kalau kita belum mampu memandang Allah di setiap saat, bukan berarti kita meyakini Allah di segala tempat ya Bapak Ibu sekalian. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Allah ada tanpa tempat. Allah bukan di langit. Kalau sekiranya Allah di langit, astronot itu lebih dekat kepada Allah dong. Lah kita udah bertahun-tahun ibadah kepada Allah di bumi, berarti jauh. Enggak begitu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kita meyakini Allah ada tanpa tempat. Kita meyakini Allah dekat, ya, lebih dekat daripada urat nadi kita. Allah ada tanpa tanpa tempat. Makanya keyakinan kita itu nyambung dengan ini. Kalau kita belum bisa setiap saat memandang Allah, nah ini kadang nggak bisa dipahami oleh, mohon maaf, tetangga kita di sebelah ya. Tetangga kita sebelah mereka mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari itu mengatakan Allah ada di mana-mana. Ya, mohon maaf, ini koplak namanya ya. Bapak Ibu sekalian, pernah nggak kita punya sahabat? Kemudian sahabat kita ini meninggal. Dia punya anak. Ketika kita memandang wajah anaknya, terkenang sahabat kita. Pernah nggak seperti itu? Seringkali. Atau kita punya istri kita sudah almarhum misalnya. Kita memandang anak kita, terkenang istri kita. Sama. Masa kita nggak bisa paham yang sederhana itu? Ketika kita memandang alam semesta, bukankah alam semesta ini adalah tajalliyatnya Allah, penampakannya Allah? Bukankah ini hasil karyanya Allah? Maka ketika kita memandang alam semesta, kita memuji Allah, bertasbih, itu berarti kita sedang musyahadah namanya. Masa konsep yang sederhana begitu nggak bisa dipaham? Terus menuduh kita mengatakan bahwa Asy'ari itu mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini tuduhan yang sangat keji, fitnah. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak ya. Nyambung ya? Sedikit lagi, Ya. tidak bisa dijawabnya lebar. Baik. Orang tua biasa menyatakan kalau untuk mengenal Allah maka kenalan ini mesti apa yang bisa dibenarkan dan apa ada landasannya sehingga tidak usah banyak lebar itu sama kita ya. Ini bisa kajian part 2 ini. Karena nggak bisa jawab sederhana. Tadi aja saya jawab udah panjang begini. Ya. Karena takut. Pengenalan sama Allah ini Baik, kalau saya jelaskan terus
Terpotong, takut nggak salah paham. Baik, saya buka dikit ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu hadis. Walaupun secara lafaznya itu dipermasalahkan oleh ahli hadis yang sahih, tapi maknanya benar. Man arafa nafsahu faqad arafa. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Tapi diri yang mana yang kalau kita kenal bisa mengantarkan kepada mengenal Allah? Diri yang mana dulu? Apakah diri yang bernama Zulfikar ini? Enggak itu. Karena diri yang bernama Zulfikar ini baru ada setelah ada orang tua saya. Tapi diri yang dimaksud di sini adalah punya rasa citra dengan Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Mengenal diri yang bernama ruh itu yang bisa mengantarkan orang mengenal Allah. Karena ruh kita adalah hembusan dari Allah. Hembusan berarti masih ada kaitannya dengan yang menghembus. Maka mengenal ruh kita berarti mengantarkan kita kepada mengenal Allah. Muka gimana begini Pak? Kalau mau panjang nanti privat. Ya, sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, agar lebih berkahnya pertemuan kita malam ini, mari kita tutup dengan membacakan sholawat Tibbul Qulub dulu. Ayo sama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi Bapak Ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Habiballah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Karimallah. Ya Allah, sampaikanlah salam kami kepada Rasulullah. Sudah lama rindu ini, sudah lama rasa ini, ya Allah. Sampaikanlah salam rindu kami kepada kekasih-Mu, ya Allah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.